Satu video ditemukan di tepi pantai Raijua. Setelah malam itu, 11 nelayan tak pernah kembali. Catatan terakhir dokter forensik berhenti di satu kalimat. Mereka tidak tenggelam. Cahaya itu muncul lagi. Sobat Jejak, malam di pesisir selatan Pulau Raijua turun perlahan, seperti tirai hitam yang menelan cahaya terakhir. Angin laut membawa bau garam dan amis yang pekat, menggesek daun kelapa hingga berderit pelan. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara ombak yang berat seolah lautan sedang menahan napas. Desa itu sudah lama tidur. Hanya beberapa lampu minyak yang berkelip di rumah panggung kayu, dan gonggongan anjing yang tiba-tiba pecah lalu berhenti mendadak, seolah ikut takut pada sesuatu. Di dermaga, 3 perahu jukung bersandar, berayun pelan. Malam itu, 11 nelayan berangkat mencari ikan sotong. Mereka sudah terbiasa melaut malam. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sekitar pukul 2 dini hari, seorang remaja bernama Mano sempat merekam sesuatu dari bibir pantai. Dalam videonya, terlihat cahaya biru di permukaan laut berdenyut seperti jantung, bergerak mengikuti arah perahu. Cahaya itu terlalu teratur, terlalu terang untuk sekadar pantulan bintang. Di detik terakhir video, terdengar suara angin berdesing, lalu teriakan samar sebelum layar ponsel gelap. Keesokan paginya, perahu-perahu itu tak pernah kembali. Sinyal ponsel 11 nelayan hilang bersamaan. Hanya ombak dan sisa jaring yang terdampar di pantai. Di grup WhatsApp nelayan, video Mano menyebar cepat. Jadi satu-satunya petunjuk tentang apa yang terjadi malam itu. 11 orang lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan rekaman cahaya biru yang tak bisa dijelaskan siapapun. Sobat Jejak, apa yang sebenarnya terjadi di balik tragedi ini? Pagi di Raijua selalu dimulai dengan suara ayam, bukan berita kehilangan. Tapi hari itu, matahari seolah nggak naik. Kabut asin menempel di atap rumah, dan udara lebih lembab dari biasanya. Di tepi pantai, para istri nelayan berdiri berjejer menatap laut. Ombak menggulung, membawa potongan jaring dan pelampung yang rusak seperti sisa-sisa dari sesuatu yang berusaha pulang. Tapi gagal. Raijua hanyalah sebuah pulau kecil di Laut Sau. Jalannya tanah, rumah-rumahnya beratap rumbia, dan hidup bergantung pada laut. Di pasar pagi, biasanya orang bercanda tentang hasil tangkapan dan cuaca. Tapi pagi itu, tak ada satu pun yang tertawa. Seseorang menyebut 11 nama perlahan satu persatu. Semua wajah yang mereka kenal, para ayah, suami, saudara. Balai nelayan segera ramai. Kepala desa, Markus Taub, berdiri di depan papan tulis dan menuliskan waktu keberangkatan kapal 23,15 dermaga Ledeunu. Ia kemudian menggambar lingkaran di peta kecil pulau, posisi terakhir yang diketahui sebelum semua sinyal hilang. Sekitar 7 mil laut dari pantai di wilayah yang dikenal dengan nama Tanjung Hiu 3. Tempat itu punya reputasi sendiri di antara para nelayan. Arusnya kuat dan katanya, sering muncul cahaya aneh saat malam tanpa bulan. Beberapa warga menolak bicara soal itu. Mereka percaya laut di sana bernapas dan ketika ia mengeluarkan cahaya, itu tandanya ada yang diambil. Siang hari, tim kecil warga bersama polisi sektor Saburaijua mulai pencarian. 2 kapal kayu dan 1 speedboat pinjaman dari Dinas Kelautan berangkat menyisir perairan. Dari radio komunikasi, laporan masuk berurutan, ombak tinggi 2 meter, arus kuat, jarak pandang buruk, sekitar pukul 12 siang. Salah satu perahu pencari melapor menemukan sesuatu, sebuah jukung kecil terombang-ambing, separuh tenggelam. Badannya retak seperti ditekan dari dalam, dan di lantainya ada bercak lengket berwarna kehitaman. Tak ada tubuh, tak ada bekas darah yang jelas, hanya bau amis logam yang menusuk hidung. Barang pertama yang berhasil diselamatkan dari kapal itu hanyalah ember plastik, sandal kanan, dan 1 kamera GoPro yang masih terikat di buritan dengan tali pancing. Saat diperiksa, kamera itu masih menyala tapi layarnya retak. Data di dalamnya terkunci, hanya menampilkan pesan, file corrupted. Kabar itu menyebar cepat. Sore hari, hampir seluruh desa berkumpul di pantai. Anak-anak dilarang keluar rumah, dan beberapa ibu menyalakan dupa di bawah pohon lontar, berbisik doa dalam bahasa yang hanya dipakai saat duka besar. Malamnya, ombak terdengar lebih keras, seperti ada sesuatu yang bergerak jauh di tengah laut. Mano, remaja yang merekam cahaya biru, dipanggil ke rumah kepala desa.
Polisi meminta ia memperlihatkan video aslinya. Dalam ruangan penuh ketegangan, mereka memutar ulang rekaman itu di layar kecil laptop. Semua menatap diam. Cahaya biru muncul lagi, menari di air. Lalu, di sudut kiri bawah, ada sesuatu seperti bayangan besar bergerak pelan. Bentuknya tak jelas, tapi sekilas seperti kepala makhluk dengan sirip panjang, atau tangan yang muncul dari bawah. Salah satu tetua kampung berdehem, suaranya bergetar. Itu bukan ikan, itu penjaga laut. Ruangan mendadak senyap, dan di luar, suara angin terdengar seperti bisikan. Malam itu, ombak kembali bersinar biru. Tapi kali ini, dari pantai, terlihat ada bayangan hitam raksasa yang perlahan mendekat ke daratan. Suasana Raijua berubah drastis dalam 2 hari. Dari desa kecil yang tenang, kini berubah jadi tempat orang-orang berbisik dalam ketakutan. Di balai nelayan, suara generator berdengung siang malam, menerangi tenda pencarian yang didirikan oleh aparat. Spanduk bertuliskan posko tragedi Laut Sau terbentang di depan. Kepala Kepolisian Sektor, Ibtu Satriawan, datang dari Kupang dengan 2 personel tambahan. Wajahnya tegas, tapi matanya merah karena kurang tidur. Ia menolak bicara soal hal-hal aneh, namun dari caranya menatap laut yang gelap setiap malam, tampak jelas bahwa ia pun mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Pencarian dilakukan selama 3 hari berturut-turut. Perahu penyelamat dari Basarnas tiba dengan peralatan sonar sederhana. Hasil pemindaian menunjukkan 3 titik anomali di kedalaman 40 meter, tapi hanya 1 yang bisa diselami. Tim penyelam menemukan potongan jaring sobek, beberapa pancing patah, dan senter air laut yang masih menyala redup. Namun tak satu pun jasad ditemukan. Di pantai, para warga mulai saling mencurigai. Ada yang bilang salah satu nelayan, Yohanes Naru, sempat membawa patung kayu kecil berbentuk ikan sebelum berangkat, benda yang konon tidak boleh dibawa ke laut karena dianggap panggilan arwah air. Yang lain bersumpah melihat lampu perahu berputar 3 kali di kejauhan sebelum padam total. Setiap malam, para perempuan berkumpul di rumah kepala desa sambil membacakan doa dan menyalakan lilin di depan foto para korban. Sementara itu, Manou, remaja yang merekam video, tak bisa tidur. Ia mengaku mendengar suara dari ponselnya setiap kali memutar video itu, seperti bisikan dari dalam air yang menyebutkan nama-nama para nelayan satu persatu. Polisi mencoba menenangkan warga. Mereka menyusun laporan awal kasus hilangnya nelayan Raijua tanggal 14 Mei tahun 2023. Jumlah korban 11 orang. Lokasi terakhir 7 mil selatan Pulau Raijua, Tanjung Hiu 3. Bukti ditemukan, jukung pecah, kamera rusak, potongan jaring, senter air laut. Dugaan sementara, kecelakaan akibat arus kuat atau badai lokal. Namun kesimpulan itu tidak meyakinkan siapapun. Langit cerah malam itu, tidak ada badai. Ombak memang tinggi, tapi tidak cukup kuat untuk menghancurkan perahu. Dan yang paling membingungkan, mengapa ketiga kapal hilang bersamaan, di titik yang sama, tanpa satu pun mayat atau puing besar. Di tengah rapat malam, seorang warga datang tergopoh-gopoh membawa kabar, "Saya temukan sesuatu di pesisir barat," katanya dengan napas terengah. Ia mengeluarkan potongan papan kapal. Di permukaannya ada bekas goresan tajam, bukan dari besi atau karang, tapi seperti bekas cakaran. 5 garis panjang, dalam, sejajar. Ibtu Satriawan memeriksanya dengan senter, diam lama. "Itu bukan bekas alat," gumamnya. "Bukan juga binatang yang saya tahu." Keesokan paginya, polisi memutuskan memperluas pencarian. Tapi penduduk mulai enggan ikut. Sebagian menolak turun ke laut, sebagian bahkan mulai meninggalkan desa sementara waktu. Anak-anak dilarang mendekat ke pantai. Desa itu kini hidup di bawah bayang-bayang ketakutan, dan laut yang dulu memberi makan, kini terasa seperti jurang tak berujung. Di malam ketiga, saat semua orang tidur, generator posko tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, seseorang berteriak dari arah pantai. Ketika lampu menyala kembali, mereka menemukan jejak kaki basah di tanah menuju ke arah posko pencarian. Tapi hanya satu arah, tanpa jejak kembali. Polisi memutar ulang rekaman GoPro yang berhasil diperbaiki sebagian. Di frame terakhir, muncul cahaya biru dan sebuah wajah samar muncul di balik air, menatap langsung ke kamera. Malam keempat setelah hilangnya 11 nelayan, suasana desa Raijua benar-benar berubah. Tak ada suara tawa dari warung kopi, tak ada anak bermain di dermaga. Semua orang berbicara pelan, seolah takut didengar oleh sesuatu yang ikut mendengarkan dari arah laut.
Di tengah suasana itu, muncul seorang pria kurus bernama Samuel Moon. Nelayan tua yang dikenal jarang berbicara. Ia datang ke posko dengan mata merah dan tangan gemetar. "Saya lihat mereka malam itu," katanya pelan. Sebelum berangkat, menurut Samuel, malam keberangkatan itu ia sempat duduk di lopo dekat dermaga untuk memperbaiki jaring. Ia melihat 3 kapal bersiap berangkat, tapi ada hal aneh. Salah satu kapal, milik Yohanes Naru, tidak membawa lampu sama sekali. Saat Samuel menegur, Yohanes hanya menjawab, "Lampunya tak perlu malam ini, Sam. Laut sudah cukup terang." Padahal malam itu gelap total tanpa bulan. Samuel juga melihat sesuatu lain, seorang perempuan berdiri di ujung dermaga, memakai kain putih panjang, menatap ke arah kapal yang akan berangkat. Saya pikir itu istrinya, tapi ketika saya tanya pagi harinya, istrinya bilang dia tertidur sepanjang malam. Kesaksian itu membuat suasana posko hening. Kepala desa memegang kepala, sementara itu Satriawan mencatat perlahan. "Bisa jadi kamu salah lihat, Pak Samuel," katanya mencoba rasional. Tapi lelaki tua itu hanya menggeleng, "Saya sudah lihat banyak hal di laut, Pak Polisi. Tapi cahaya biru seperti itu hanya muncul kalau laut sedang marah." Desas-desus mulai menyebar. Warga mulai menghubungkan hilangnya para nelayan dengan legenda lama yang sudah jarang disebut, kisah tentang Inatasi, roh perempuan laut yang dipercaya menjaga dasar Laut Sawu. "Dulu," kata para tetua, "nelayan harus memberi sesaji setiap kali musim tangkap pertama tiba, nasi, sirih, dan darah ayam. Tapi sudah bertahun-tahun tradisi itu ditinggalkan." Mano, remaja perekam video, mulai dikucilkan. Beberapa orang menuduhnya membawa sial karena menantang laut dengan kamera. Ia mengaku sering mimpi buruk, melihat laut bercahaya biru, lalu 11 sosok nelayan muncul dari air dengan mata terbuka, mulut terkatup, dan kulit membiru. Di sisi lain, polisi menemukan kejanggalan baru. Dari hasil pemeriksaan sinyal ponsel, 3 nomor milik nelayan terakhir kali aktif tepat jam 2:43 beberapa menit setelah video Mano diambil. Artinya, mereka masih hidup saat itu. Namun lokasi terakhir ponsel menunjukkan koordinat yang berpindah mendadak sejauh 2 km dalam waktu hanya 3 menit ke arah tengah laut. "Tidak masuk akal," ujar petugas IT dari Kupang yang membantu investigasi. "Kecepatan kapal nelayan tidak bisa secepat itu." Malam berikutnya, Mano didatangi Samuel. Lelaki tua itu membawa benda yang ia temukan di tepi karang, sebuah patung kecil berbentuk ikan, terbuat dari kayu cendana, dengan ukiran wajah perempuan di kepalanya. "Ini yang mereka bawa," katanya. "Patung ini dulu disimpan di rumah tua dekat teluk, tempat yang tidak boleh dimasuki." Patung itu kemudian dibawa ke posko. Beberapa warga langsung menutup wajah, sebagian memilih pergi. Dalam cahaya lampu Petromax, ukiran itu tampak menatap balik, matanya kosong tapi hidup. Di bawah patung tertulis huruf-huruf yang mulai pudar, "Inatasi penjaga dasar." Salah satu polisi muda bergumam, "Mungkin cuma hiasan lama." Tapi malam itu, ia tak bisa tidur. Ia bersumpah mendengar suara perempuan menyanyi dari arah pantai, lembut tapi menusuk. Ketika ia melihat keluar tenda, cahaya biru tampak lagi, jauh di tengah laut, dan untuk sesaat, terlihat seperti barisan 11 titik cahaya yang bergerak perlahan, satu baris. Seperti orang yang berjalan di dasar air. Keesokan paginya, patung itu hilang dari posko. Tak ada jejak, tak ada yang tahu siapa yang mengambilnya. Di pagi yang sama, tim penyelam menemukan sesuatu yang terdampar di karang dangkal satu tubuh nelayan. Masih utuh, tapi matanya terbuka lebar dan kulitnya bersinar biru ketika disinari matahari. Tubuh nelayan itu ditemukan pada pagi buta, tersangkut di antara karang tajam sekitar 2 mil dari bibir pantai. Ia dikenal warga sebagai Michael Ledo, salah satu dari 11 korban yang hilang. Saat pertama kali diangkat ke perahu pencari, para warga yang membantu spontan menjauh. Kulit tubuh Michael berwarna kebiruan bukan karena membusuk, tapi memantulkan cahaya samar, seperti sisik ikan yang menyala di bawah sinar bulan. Tim medis dari Kupang datang 2 hari kemudian. Dokter forensik Dr. Elvairi Manu langsung memimpin pemeriksaan. Ia sudah terbiasa menghadapi mayat tenggelam, tapi kali ini wajahnya pucat. "Ini bukan tenggelam biasa," katanya. Tubuh Michael tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan meski sudah 5 hari di laut. Tidak ada luka terbuka, tapi di bagian dada dan perut, ada pola garis halus seperti bekas terbakar arus listrik simetris, berpusar di tengah.
Dari hidung dan telinganya keluar cairan bening bercahaya di bawah sinar UV saat diperiksa di laboratorium darurat. Cairan itu mengandung fitoplankton jenis langka yang biasa hidup di kedalaman lebih dari 200 meter. Pertanyaannya, bagaimana mungkin makhluk itu bisa menempel di tubuh manusia yang ditemukan di permukaan? Lebih aneh lagi, hasil pemeriksaan paru-paru menunjukkan tidak ada air asin. Michael tidak mati karena tenggelam, ia mati karena kehilangan oksigen mendadak, seolah paru-parunya berhenti bekerja secara serentak. Seperti tubuhnya terkejut dan mematikan diri, ujar Dr. Elvira. Polisi mencatat semua temuan itu dengan cermat, tapi malam harinya, mereka mulai mendengar hal-hal aneh di tenda forensik. Generator listrik beberapa kali padam tanpa sebab, dan setiap kali menyala lagi, lampu di atas meja mayat berkedip biru selama beberapa detik. Salah satu petugas jaga bahkan bersumpah melihat bayangan seseorang berdiri di belakang tirai plastik padahal semua orang sedang di luar. Di hari ketiga pemeriksaan, sebuah benda kecil ditemukan di dalam saku celana Michael, sepotong logam bundar seperti medali. Tertulis angka 43 dan simbol menyerupai spiral air. Warga desa mengenalinya sebagai lambang perahu 43, kelompok nelayan lama yang konon bubar setelah kecelakaan besar 20 tahun lalu. Saat itu, 7 orang juga hilang di perairan yang sama. Salah satu korban dulu adalah ayah dari Yohanes Naru, pemilik kapal yang ikut hilang kali ini. Catatan lama di kantor Kecamatan Raijua menunjukkan detail yang membuat bulu kuduk berdiri. Tahun 2003 Tanjung Hiu 3, 7 nelayan hilang setelah melaut malam hari. Ditemukan satu perahu pecah dan air laut bercahaya biru. Tidak ditemukan jasad lain, pola yang sama, jumlah yang hampir sama, dan di kedua kejadian itu selalu ada cahaya biru di laut. Kepala Desa Markus mulai percaya ini bukan kebetulan. Ia meminta upacara adat digelar di pantai, tapi polisi masih menolak, takut menimbulkan kepanikan. Namun malamnya Dr. Elvira menulis catatan terakhir di jurnalnya, korban tampak seperti menyerap cahaya dari dalam. Saya tak bisa menjelaskan bagaimana jaringan kulitnya berpendar tanpa sumber energi eksternal. Jika bukan reaksi biologis, mungkin ada medan listrik alami. Tapi dari mana asalnya di tengah laut? Beberapa jam kemudian, salah satu petugas jaga mendengar suara tumpahan air dari dalam tenda forensik. Saat diperiksa, meja tempat tubuh Michael diletakkan basah seluruhnya dan jasad itu hilang. Di lantai, hanya tersisa bekas air yang membentuk jejak menyerupai sirip panjang, menuju pintu keluar. Keesokan paginya, ombak kembali membawa sesuatu ke pantai, patung kayu inatasi, yang sebelumnya hilang dari posko. Patung itu kini retak di bagian leher, dan dari celahnya mengalir cairan biru muda, berpendar lembut di bawah sinar matahari. Polisi memeriksa ulang rekaman GoPro Michael yang rusak. Setelah diperbaiki sebagian, muncul suara napas berat, lalu bisikan samar, bukan laut yang menelan kami. Kami yang dipanggil pulang. Seminggu setelah penemuan tubuh Michael Ledo, Desa Raijua tak lagi sekadar sunyi, ia berubah menjadi tempat yang diawasi dari jauh. Kamera berita lokal berdiri di pantai. Reporter muda berbicara di depan lensa dengan suara serius, tragedi Laut Sau kini menjadi misteri nasional. 11 nelayan hilang, 1 ditemukan dalam kondisi tidak wajar, dan warga percaya laut sedang menuntut balas. Liputan itu viral. Dalam waktu 2 hari, media dari Kupang dan Surabaya berdatangan. Drone mereka berterbangan di atas pantai, menyorot rumah-rumah panggung dan wajah warga yang takut. Internet desa jadi lambat, tapi nama Raijua muncul di mana-mana. Tagar, cahaya biru sau sempat trending. Polisi kewalahan. Ibtu Satriawan ditekan dari 2 arah, atasan yang menuntut hasil rasional, dan warga yang menuntut upacara adat segera dilakukan. Ia mencoba menenangkan semua pihak, tapi desakan semakin keras ketika rekaman GoPro Michael bocor ke media sosial. Di sana, suara napas berat yang sebelumnya dianggap gangguan suara terdengar jelas seperti bisikan perempuan. Sementara itu, Dr. Elvira menghilang diam-diam keesokan pagi setelah jasad Michael lenyap. Mobil dinasnya ditemukan di jalan menuju Teluk, dengan pintu terbuka dan setumpuk catatan di jok depan. Di halaman terakhir tertulis, mereka tidak mati tenggelam. Sesuatu menghubungkan mereka dengan peristiwa 20 tahun lalu. Saya harus melihat sendiri tempat itu. Polisi menemukan sidik jarinya di lingkaran pasir dekat pantai, tapi tak ada tanda-tanda perlawanan. Hanya sehelai kain laboratorium putih yang basah oleh air asin dan berbau belerang. Kepala Desa Markus akhirnya menyerah pada tekanan warga. Malam itu,
Mereka mengadakan upacara kecil di pantai, membakar dupa dan meletakkan sesaji di atas perahu bambu kecil. Tetua kampung, Emetalo, memimpin ritual dengan suara rendah. Inatasi, yang menjaga dasar laut, kami kembalikan yang menjadi milikmu. Jangan ambil yang lain. Ratusan warga berlutut di pasir, sebagian menangis. Namun tak semua percaya. Beberapa orang muda yang baru datang dari kota menuduh kepala desa menutupi sesuatu. Mereka menemukan laporan keuangan lama koperasi nelayan di sana, tercatat bahwa kapal yang hilang sudah lama tak layak pakai, tapi tetap dipaksakan beroperasi karena ada pinjaman dana besar yang belum lunas. Kalau kapal itu karam karena rusak, kenapa harus disembunyikan di balik cerita roh laut? Ujar salah satu warga, Timou, dengan nada sinis. Kata-katanya memicu kemarahan. Sebagian menuduhnya menghina tradisi, sebagian lagi mulai mempertanyakan kepala desa. Keesokan paginya, kantor koperasi dilempari batu. Poster-poster bertuliskan "Kembalikan Kebenaran Laut Sawu" menempel di pagar. Media menulis berita, warga Raijua terbelah antara sains dan kutukan. Tekanan pun makin besar. Pemerintah kabupaten menurunkan tim investigasi gabungan. Mereka membawa sonar baru dan kamera bawah laut untuk mencari bukti lebih jelas. Tapi hasil pertama mereka malah menambah misteri. Di dasar laut, sekitar 45 meter dari titik hilang kapal, terlihat struktur melingkar mirip reruntuhan batu berbentuk spiral, dengan 11 lubang kecil di sekelilingnya. Apakah itu formasi alami? Tanya salah satu anggota tim. Tidak tahu, jawab operator sonar, tapi objek itu mengeluarkan panas. Data termal menunjukkan suhu di titik itu 6 derajat lebih tinggi dari air sekitarnya, seperti ada sumber energi di bawah laut. Namun ketika tim mencoba menurunkan kamera, alat itu langsung rusak. Layar monitor hanya menampilkan kilatan cahaya biru, lalu gelap. Malamnya, ombak naik lebih tinggi dari biasanya. Di pantai, warga melihat cahaya biru lagi, tapi kali ini berbaris sejajar dengan pantai, tidak menjauh seperti sebelumnya, seolah laut sedang memperhatikan. Keesokan harinya, tim investigasi menemukan sesuatu yang baru terdampar di tepi pasir, buku catatan tua terbungkus plastik. Di dalamnya tertulis laporan tahun 2003 milik ayah Yohanes Naru, korban yang hilang. Halaman terakhir hanya berisi satu kalimat. Ditulis dengan tangan gemetar, "Jika laut memanggil, jangan menatap cahayanya." Saat itu Satriawan membaca kalimat itu keras-keras di posko. Listrik tiba-tiba padam. Dari arah pantai, terdengar suara perempuan bernyanyi lembut, bergema, dan dari kejauhan, muncul 11 titik cahaya biru di permukaan laut. Malam itu, 23 Mei, jam menunjukkan jam 23:42 ketika 11 cahaya biru kembali muncul di perairan Tanjung Hiu 3. Warga berkerumun di tepi pantai. Sebagian menutup wajah, sebagian merekam dengan ponsel. Ombak tak besar, tapi laut tampak berdenyut pelan seperti sedang bernapas. Di posko, Ibtu Satriawan dan Kepala Desa Markus menatap layar monitor dari kamera termal yang baru dipasang. Gambar menampilkan panas bergerak di bawah laut, membentuk pola spiral yang sama dengan formasi batu yang ditemukan sonar beberapa hari sebelumnya. Tapi malam ini, spiral itu bergerak. Apakah itu arus? Tanya Markus pelan. Satriawan menggeleng, matanya terpaku pada layar. Tidak, arus tidak berputar begitu rapi. Ini seperti sesuatu yang hidup. Tiba-tiba sinyal radio berbunyi. Suara serak terdengar di balik desis statis. Satriawan, ini Elvira. Dengarkan aku. Jangan biarkan mereka pergi ke laut. Cahaya itu bukan pantulan. Suaranya hilang seketika. Satriawan menegang. Itu Dokter Elvira, katanya. Dia masih hidup. Namun sebelum mereka sempat melacak sinyal, salah satu warga berteriak dari luar, ada perahu yang keluar. Mereka mau ke tengah laut. Benar saja 3 pria muda desa, termasuk Manu, menaiki jukung kecil, mendayung cepat ke arah cahaya biru. Mereka berteriak, memanggil nama-nama nelayan yang hilang. Cahaya-cahaya di laut seolah merespons, berputar pelan mengelilingi mereka. Satriawan dan 2 polisi lain berlari ke dermaga. Jangan ke sana, balik, teriaknya sambil menyalakan speedboat. Arus terasa tenang, tapi udara dingin menusuk hingga ke tulang. Di kejauhan, terlihat Mano berdiri di atas perahunya, menatap ke air lalu membeku. Ia berbisik, mereka di bawah. Mereka menatapku. Beberapa detik kemudian, laut di bawahnya menyala terang biru menyilaukan, seperti ribuan bintang meledak serentak.
Gelombang besar tiba-tiba muncul, menggulung jukung itu tanpa suara. Satriawan berhasil meraih sisa perahu, tapi Mano tak terlihat. Di dalam air yang masih berpendar, ia melihat sekilas wajah-wajah yang familiar 11 sosok nelayan. Mata mereka terbuka, kulitnya bersinar biru, dan tangan-tangan mereka bergerak perlahan seperti mengajak. Pulang, Satriawan menarik napas dalam-dalam, tapi mendadak perahu speedboat mati total. Semua lampu padam. Dalam kegelapan, ia mendengar sesuatu nyanyian perempuan dari bawah permukaan air. Suaranya lembut, tapi membawa rasa sakit yang aneh. Seolah setiap nada menarik jiwanya semakin dekat ke laut. Dari pantai, warga menatap ngeri. Laut di depan mereka tiba-tiba terbelah samar oleh kilatan cahaya. Dalam sorotan singkat itu, terlihat bentuk besar di bawah air, melingkar seperti pusaran, dengan pola menyerupai tubuh manusia. Tapi bersisik, kepala desa Markus berlutut, berdoa keras-keras. Inatasi, kami kembalikan yang telah diambil. Hentikan ini. Tiba-tiba, semua cahaya padam. Gelap total, angin berhenti. Laut jadi tenang, terlalu tenang. Beberapa detik kemudian, sesuatu muncul dari dalam air. Sosok perempuan tinggi, rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya berlumur air yang memantulkan cahaya kebiruan. Ia berdiri di permukaan laut, tanpa tenggelam. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya di ombak. Warga berteriak dan berlari mundur. Tapi Satriawan berdiri terpaku. Sosok itu mengangkat tangannya, dan di udara, terdengar suara bergema, "Mereka tidak aku ambil. Mereka memanggilku." Karena darahnya telah berutang pada laut. Markus menangis, suaranya gemetar. "Utang apa? Mereka hanya mencari makan." Perempuan itu menatapnya. Malam itu, 23 Mei, jam menunjukkan jam 23:42 ketika 11 cahaya biru kembali muncul di perairan Tanjung Hiu 3. Warga berkerumun di tepi pantai. Sebagian menutup wajah, sebagian merekam dengan ponsel. Ombak tak besar, tapi laut tampak berdenyut pelan seperti sedang bernapas. Di posko, Ibtu Satriawan dan Kepala Desa Markus menatap layar monitor dari kamera termal yang baru dipasang. Gambar menampilkan panas bergerak di bawah laut, membentuk pola spiral yang sama dengan formasi batu yang ditemukan sonar beberapa hari sebelumnya. Tapi malam ini, spiral itu bergerak. "Apakah itu arus?" tanya Markus pelan. Satriawan menggeleng, matanya terpaku pada layar. "Tidak, arus tidak berputar begitu rapi. Ini seperti sesuatu yang hidup." Tiba-tiba sinyal radio berbunyi. Suara serak terdengar di balik desis statis. "Satriawan, ini Elvira. Dengarkan aku. Jangan biarkan mereka pergi ke laut." Cahaya itu bukan pantulan. Suaranya hilang seketika. Satriawan menegang. "Itu Dokter Elvira," katanya. "Dia masih hidup." Namun sebelum mereka sempat melacak sinyal, salah satu warga berteriak dari luar, "Ada perahu yang keluar. Mereka mau ke tengah laut." Benar saja 3 pria muda desa, termasuk Mano, menaiki jukung kecil, mendayung cepat ke arah cahaya biru. Mereka berteriak, memanggil nama-nama nelayan yang hilang. Cahaya-cahaya di laut seolah merespons, berputar pelan mengelilingi mereka. Satriawan dan 2 polisi lain berlari ke dermaga. "Jangan ke sana, balik!" teriaknya sambil menyalakan speedboat. Arus terasa tenang, tapi udara dingin menusuk hingga ke tulang. Di kejauhan, terlihat Mano berdiri di atas perahunya, menatap ke air lalu membeku. Ia berbisik, "Mereka di bawah. Mereka menatapku." Beberapa detik kemudian, laut di bawahnya menyala terang biru menyilaukan, seperti ribuan bintang meledak serentak. Gelombang besar tiba-tiba muncul, menggulung jukung itu tanpa suara. Satriawan berhasil meraih sisa perahu, tapi Mano tak terlihat. Di dalam air yang masih berpendar, ia melihat sekilas wajah-wajah yang familiar 11 sosok nelayan. Mata mereka terbuka, kulitnya bersinar biru, dan tangan-tangan mereka bergerak perlahan seperti mengajak. "Pulang." Satriawan menarik napas dalam-dalam, tapi mendadak perahu speedboat mati total. Semua lampu padam. Dalam kegelapan, ia mendengar sesuatu nyanyian perempuan dari bawah permukaan air. Suaranya lembut, tapi membawa rasa sakit yang aneh. Seolah setiap nada menarik jiwanya semakin dekat ke laut. Dari pantai, warga menatap ngeri. Laut di depan mereka tiba-tiba terbelah samar oleh kilatan cahaya. Dalam sorotan singkat itu, terlihat bentuk besar di bawah air, melingkar seperti pusaran, dengan pola menyerupai tubuh manusia. Tapi bersisik, Kepala Desa Markus berlutut, berdoa keras-keras.
Inatasi, kami kembalikan yang telah diambil. Hentikan ini. Tiba-tiba, semua cahaya padam. Gelap total, angin berhenti. Laut jadi tenang, terlalu tenang. Beberapa detik kemudian, sesuatu muncul dari dalam air. Sosok perempuan tinggi, rambutnya panjang menutupi wajah. Tubuhnya berlumur air yang memantulkan cahaya kebiruan. Ia berdiri di permukaan laut, tanpa tenggelam. Setiap langkahnya meninggalkan jejak cahaya di ombak. Warga berteriak dan berlari mundur. Tapi satriawan berdiri terpaku. Sosok itu mengangkat tangannya, dan di udara, terdengar suara bergema, "Mereka tidak aku ambil. Mereka memanggilku. Karena darahnya telah berutang pada laut." Markus menangis. Suaranya gemetar. "Utang apa? Mereka hanya mencari makan." Perempuan itu menatapnya, mata birunya memantulkan bentuk spiral yang sama seperti formasi di dasar laut. 43 tahun lalu, laut ini diberi janji, 1 nyawa untuk setiap panen besar. Tapi manusia lupa pada perjanjiannya. Kata-kata itu membuat satriawan sadar. Ia mengingat catatan dari buku lama yang ditemukan sebelumnya, perahu ke-43. Mungkin angka itu bukan nomor kapal, tapi tahun dimulainya perjanjian. Tiba-tiba, sosok itu menunduk ke laut. Dari bawah permukaan muncul 11 bayangan, berdiri sejajar di belakangnya para nelayan yang hilang. Mereka memandang ke pantai dengan mata kosong, seolah menunggu perintah. Satriawan mencoba mendekat, tapi tubuhnya terasa berat, seakan air sendiri menahannya. Dalam sekejap, satu tangan biru muncul dari air dan menariknya ke bawah. Ia menahan napas, berjuang, tapi di kedalaman itu ia melihat sesuatu, struktur batu spiral. Dan di tengahnya Dr. Elvira berdiri, menatap ke atas dengan wajah pasrah. Memegang kamera video di dadanya, ia berbisik di dalam air, suara yang entah bagaimana terdengar jelas. "Mereka bukan hantu, mereka korban." Laut ini menyimpan arus listrik dari dasar bumi, yang membangunkan sesuatu yang sudah lama tidur. Sebelum satriawan sempat merespons, cahaya biru menyala lebih terang. Tekanan kuat mendorongnya ke permukaan. Ia terhempas ke pantai dalam keadaan pingsan. Pagi harinya, warga menemukan hanya 1 orang selamat, Ibtu Satriawan. Tergeletak di pasir dengan mata terbuka, bibir membiru. Dan di tangannya tergenggam erat kamera video Dr. Elvira. Saat perangkat itu dinyalakan, tampak rekaman terakhir dari kedalaman laut, spiral batu yang menyala, arus listrik melingkar, dan di tengahnya patung Inatasi yang kini utuh kembali, mengeluarkan cahaya biru seperti napas. Rekaman berhenti tepat saat suara perempuan berkata, "Laut menagih apa yang dijanjikan manusia." Beberapa hari kemudian, mayat Mano ditemukan terdampar di pantai. Di dadanya terukir pola spiral yang sama, tapi di tangannya, ia menggenggam medali logam bertuliskan angka ke-44. Pagi di Raijua kembali tenang. Laut tampak datar, seolah tak pernah menyimpan amarah. Tak ada lagi cahaya biru, tak ada ombak tinggi. Tapi bagi warga, ketenangan itu terasa seperti peringatan, bukan kelegaan. 11 nelayan tak pernah ditemukan lagi. Mano dimakamkan di tepi pantai, di bawah pohon lontar yang menghadap Laut Sawu. Di nisan sederhana dari batu karang, hanya tertulis 1 kalimat, "Ia menatap laut terlalu lama." Kepala Desa Markus kini berjalan lebih lambat, jarang bicara. Polisi menutup kasus ini dengan laporan resmi, penyebab hilangnya kapal, faktor alam, arus bawah laut dan badai lokal. Namun, Sobat Jejak tahu, itu bukan kebenaran yang sebenarnya. Kamera video yang ditemukan di tangan Ibtu Satriawan diserahkan ke pemerintah kabupaten. Tapi sebelum sempat dikirim ke laboratorium, file di dalamnya lenyap. Satu-satunya yang tersisa hanyalah gambar terakhir, ombak tenang, dan di tengahnya, samar-samar terlihat bayangan wajah perempuan di permukaan air menatap ke arah kamera, lalu perlahan tenggelam. Sejak malam itu, warga Raijua tak pernah lagi melaut di atas jam 11 malam. Setiap kali cahaya biru muncul di kejauhan, mereka hanya diam dan menutup jendela. Laut Sawu tetap berkilau, tetap indah, tapi tidak ada yang berani menatapnya terlalu lama. Dr. Elvira, Mano, dan 11 nelayan kini tinggal dalam cerita kisah yang hanya dibisikkan di tepi api unggun. Ketika angin laut mulai berdesir dan suara ombak terdengar seperti napas seseorang di dekat telinga. Sobat Jejak, kadang, yang paling menakutkan bukanlah tragedi itu sendiri, melainkan diamnya orang-orang yang tahu kebenaran, tapi memilih bungkam. Jadi lain kali, ketika kau berdiri di tepi pantai yang tampak terlalu sunyi,
dan melihat cahaya biru berdenyut di permukaan air, jangan mendekat, jangan menatap, dan jangan pernah memanggil namanya. Sobat Jejak, jika kisah ini membuatmu berpikir bahwa laut tak hanya menyimpan ikan, tapi juga ingatan, jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus menelusuri jejak gelap berikutnya.